Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali lagi ketemu dengan Mary. Kita sampai ke materi ke-96 dan ini adalah bagian dari topik Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Dan materi ini kita fokus kepada tanda akhir zaman, mempelai anak domba yang sudah bersiap-siap. Dan memang materi-materi terakhir-terakhir ini buat saya sedikit berat, sehingga terjadi yang namanya delay, yang harusnya udah tayang nggak tayang karena pada saat pembuatan tiba-tiba saya menemukan ada hal lain yang perlu materi yang perlu dikoreksi lagi, sehingga ada banyak kendala gitu ya. Dan tapi Roh Kudus kita baik, Tuhan Yesus kita baik, dan saya akhirnya bisa juga ya hari ini kita bisa sampai membagikan materi ke-96. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Bapak juga Roh Kudus, tolong kami semua, saya yang membagikan materi ini, juga Bapak Ibu dan teman-teman yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong saya, juga semua teman-teman, untuk mendengar, memperhatikan, mendapatkan apa yang pesan-pesan ini, dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman, dan kami kenal Allah yang benar. Haleluya, amin. Oke, tadi kan bilangnya tentang tanda dan mempelai anak domba yang sudah bersiap-siap. Ini tanda akhir zaman, kita akan ketemu nanti pada slide-slide terakhir. Makanya karena tanda-tandanya sudah makin jelas, otomatis kita sebagai mempelai anak domba, orang benar yang sudah hidup menunggu Tuhan Yesus yang datang kedua kali, kita harus bersiap-siap. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kenapa Allah perlu memunculkan event akhir zaman? Di kitab Daniel pasal 2 ayat 44 ditulis demikian. Pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Allah semesta langit, ini Allah akan bikin kerajaan kekal, ya. Kata singkatnya kerajaan kekal. Karena Dia punya kerajaan yang kekal, Allah akan membuat kerajaan ini, kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, hanya kepada Israel, seperti yang Allah sudah kasih. Israel itu bangsa pilihan Allah. Kerajaan itu akan mengemukkan segala kerajaan dan menghabisinya, dan representatif Allah, Israel akan menjadi sorotan semua orang di bumi, di dunia ini, dan kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Di sini ada dua hal secara profetik: kerajaan Allah yang ilahi, yang kudus itu, yang akan menjadi suatu kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan kedudukan Israel tempat di mana ada bait Allah, bait suci Allah di sana, bait suci di sana. Allah bilang di Wahyu 21 atau 22, Allah akan bikin yang namanya Yerusalem baru. Kota Yerusalem hanya ada di Israel. Iya, Tuhan Yesus ngomong begitu. Dan makanya dibilang Israel nanti akan menjadi center buat semua bangsa-bangsa, kekuasaannya tidak akan beralih. Dia akan menjadi center, dan banyak kerajaan-kerajaan akan ada di bawah dia. Dan kerajaan ini akan tetap untuk selama-lamanya.
Kenapa bisa tetap? Karena Allah sendiri yang berdiam di sana, gitu ya. Allah yang sudah menetapkan dari semula. Tapi mungkin kalau teman-teman yang baru masuk akan tanya kenapa Allah sudah menetapkannya ke Israel. Karena waktu itu Allah udah berjanji kan sama Abraham waktu itu, bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit gitu. Nah terus karena Abraham makanya semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, makanya kita tidak perkataan yang tertulis di Daniel 2 ayat 44 itu adalah benar. Allah bekerja sesuai dengan timelinenya, juga sesuai dengan apa yang sudah dalam rencana masterpiece-nya lah, blueprint-nya. Allah nggak pernah nyimpang-nyimpang, itu udah ngikut terus ya. Terus Allah ingin mengokohkan itu buat Israel, keturunan Abraham itu. Di Matius 24 ayat 12 sampai 14 ditulis, kenapa harus terakhir tadi kan? Yang pertama, karena udah banyak orang berbuat dosa. Karena banyak orang berbuat dosa, durhaka. Bahasa Indonesia termasuk berbuat dosa, ada durhaka. Kan kalau kata durhaka nggak mungkin berbuat baik, nggak mungkin ya. Jadi dibilang makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di dalam kedurhakaan, kasihnya menjadi dingin. Ada kasih tapi tidak mengembara lagi. Durhaka anak terhadap orang tua, pasangan suami dan istri, kedurhakaan. Jadi gak ada kasih, masing-masing berjalan dengan pikirannya sendiri. Gak ada standar kebenaran yang benar. Semuanya dibikin standar kebenaran menurut maunya siapa saja. Itu bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak ada kasih. Dan yang Allah inginkan adalah membuat kerajaan yang tadi kekal, kekuasaan yang tidak akan beralih, Israel sebagai center. Di sana harus ada kasih. Yang ada adalah orang harus submit di bawah kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang mana? Orang yang menerima perkataan Injil Kerajaan Allah, orang yang menerima Tuhan Yesus dan perkataannya. Makanya dikatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, di Matius 24 ayat 12 sampai 14. Jadi tentang ini adalah hal yang kita juga sudah lihat sebelumnya. Pada waktu itu fenomena yang sama, Nuh dan keluarganya masuk ke bahtera. Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Juga bintang binatang yang Tuhan panggil masuk ke bahtera, Allah yang menutup pintunya. Dan orang-orang lain di sekitar Nuh gak ada yang selamat. Jadi ini adalah yang tadi Matius 24 ayat 12 sampai 14 katakan, seperti itulah kejadiannya, skenarionya nanti akan seperti itu, sama seperti saat Nuh. Di kitab Pengkhotbah katakan tidak ada hal yang baru di bawah kolong langit. Nah,
Yang kedua, kenapa harus ada akhir zaman? Di Kolose 3 ayat 1-4, ayat 3 ayat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Tadi kan dibilang Injil kerajaan Allah itu harus disebarkan, ya kan? Orang yang hidupnya karena Injil, orang yang bertahan hidupnya bertahan karena Injil, hidup di atas Injil, dia akan bertahan dan selamat. Kolose 3 bilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kristus itu apa? Perkataan firman Allah yang menjadi manusia. Injil kerajaan Allah. Jadi masih satu nada ya. Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas yang bagaimana? Tempat di mana Kristus ada. Di mana Kristus ada? Di Injil. Kita akan ketemu Kristus banyak banget di Injil. Duduk di sebelah kanan Allah. Kristus yang akan Injil yang akan berkuasa, memerintah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Tuhan Yesus ada. Perkara apa? Ketaatan, kasih, khotbah-khotbah di bukit itu tadi. Hidup karena firman. Dibilang sebab kamu telah mati. Kita yang daging lama, Bapak Ibu saya juga udah mati. Terima Tuhan Yesus udah dibaptis. Hidup kita yang lama, kebiasaan lama kita udah mati. Dan dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bukan seperti tersembunyi kita bersembunyi di dalam gua, kita nggak kelihatan. Kita akan hidup di tengah-tengah masyarakat, kita akan hidup bersama teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, di komunitas, di dalam pekerjaan. Tetapi hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, bukan lagi pemikiran-pemikiran dunia. Kita kan mencari pikirkanlah perkara yang di atas. Di mana ada Tuhan Yesus? Di Injil. Perkara yang di atas, di mana? Di Injil. Kenapa harus dicari? Kita harus belajar taat, harus belajar ngerti, kita harus melakukan perbuatan baik. Itu perkara loh. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, kalau benar-benar kita mengasihi Allah, Injil itu menjadi kehidupan kita. Kristus yang nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua, secara formalnya kita akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekarang bagaimana? Roh Kudus, Roh Allah yang menolong kita ketika hidup kita bersama Kristus, di dalam kelemahan-kelemahan kita menghadapi orang-orang sekitar kita, karena kan kita masih hidup di tengah orang-orang dunia, tapi dikatakan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi Allah melengkapi kita dengan karunia-karunia roh, dengan kita bisa menghasilkan buah roh. Itu yang membuat kita bisa bertahan dan selamat. Sampai suatu hari kita akan dinyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kapan? Saat Tuhan Yesus datang yang kedua. Yeskiel 39 ayat 29. Ini mengkonfirmasi lagi, mengiyakan. Allah sendiri yang bilang lewat Nabi Yeskiel, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kenapa Allah ngomong begini? Dari sejak Adam dan Hawa, Allah itu ngomong banyak, seperti teman, bapak anak, enak. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, sampai juga hanya orang-orang tertentu yang bisa ngomong sama Tuhan Allah kita.
Sampai ke Raja Daud pun hanya lewat mimpi. Baru setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus salib, naik ke surga, ada Roh Kudus. Dan pada momen terakhir ini dia bilang, kalau aku mencurahkan Rohku ke atas kaum Israel, dan demikianlah firman Tuhan Allah. Ini saatnya kita akan ketemu Allah secara otentik. Roh Kudus yang menolong kita. Kenapa sih orang akan bilang, kenapa harus Israel? Kenapa Allah menuliskan Israel? Karena itu janji Allah sama Abraham, bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Oleh karena Abraham, bangsa-bangsa yang lain akan mendapat berkat, pengampunan, kehidupan. Karena Abraham, Allah udah janji. Jadi gak bisa diganggu-gugat. Orang-orang berdosa, orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, baru kenal nih sama kebenaran, juga akan kenal nanti. Ada orang-orang Gog, orang-orang yang dosa banget mengenal Allah. Orang-orang yang tinggal di tanah Magog juga mengenal Allah. Orang-orang Israel mengenal Allah. Orang Indonesia juga mengenal Allah. Mengenal Allah berarti kita punya pengetahuan kebenaran tentang Allah. Bukan sekedar kita mengenal Allah karena ciptaannya. Misalnya Allah itu menciptakan bumi dan langit, matahari. Ya memang, tapi kita akan mengenal Allah lebih lagi karena pengetahuan kebenarannya tentang Allah. Karena kita kenal Allah dengan baik, kerja kita akan lebih efisien. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita akan merespon sesuatu dengan efisien. Bahkan anak-anak akan terlihat orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan terlihat 10 kali lebih pintar. Mereka menghasilkan 100 kali lipat. Ingat di Alkitab tertulis, Yakub bisa menghasilkan banyak ternak bagi dirinya, sampai si Laban kalah. Dengan kita mengenal Allah dengan benar, makanya kita akan bisa melakukan ketaatan seluruh perintah Allah dengan benar juga. Jadi melakukan perintah Allah harus seluruhnya, bukan sebagian. Sambil kita melakukan ketaatan, kita akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Jadi harus melakukan ketaatan, lalu kita akan melihat perbuatan Allah yang ajaib. Di tengah-tengah kesulitan kita akan dihadapkan dengan banyak ujian iman. Tetapi kita tetap berpegang pada firman, menghidupi firman, meyakini firman, dan kita berlaku benar, dan kita melihat perbuatan Allah yang ajaib. Allah yang menjadi pembela kita, menolong kita. Sehingga Yakub walaupun dia ditekan, ditindas sama Laban, dibohongin ya, tapi dia bisa keluar dari Laban dengan banyak bawa ternak. Istrinya banyak juga. Lalu orang-orang Israel juga 400 tahun dia disiksa di Mesir. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kaya. Orang-orang Mesir kasih mereka emas, baju, dan kain dan sebagainya sebagai modal. Allah ingin setiap orang yang percaya harus tunduk dan submit, menempatkan diri di bawah perintah Allah dan kekuasaannya dalam otoritas Allah dalam Tuhan Yesus. Submit. Itu yang Allah inginkan. Di akhir zaman Allah akan persiapkan, memisahkan tadi apa? Lalang dengan gandum. Lalu yang ketiga, kenapa harus ada akhir zaman? Di Kejadian 2 ayat 2 dan 3 dan bilang ada hari ke-7 Allah mau istirahat. Sebelum masuk ke hari 7 itu,
kita saat ini ada di hari ke-6, sepertinya kita harus bersiap-siap. Di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Yesus berdiri berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Haus apa? Haus pengetahuan, haus kebenaran firman, haus akan hikmat. Nah, haus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita percaya firman Tuhan, di hati kita, di pikiran kita, seolah-olah akan muncul banyak, membuat kita akan jadi pribadi yang extraordinary, di atas rata-rata, menjadi pandai. Dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa haus, datang kepada Tuhan Yesus, dikasih minum. Udah dikasih minum, airnya dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Di hati ini kita udah terima, hati kita pun akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau kita tadi submit dan tunduk, lakukan yang mencari perkara-perkara di atas, perkara di mana Tuhan Yesus ada. Airnya hidup muncul. Karena apa? Di dalam hatinya ada roh yang udah kita terima. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita dibaptis, itu Roh Kudus turun. Maka kita percaya. Tapi di Yohanes 7 ayat 37 dan 39 ditulis, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya, karena pada saat itu memang kondisinya Tuhan Yesus waktu itu belum disalibkan, belum naik ke surga. Tapi sekarang sudah selesai semuanya. Eventnya Tuhan Yesus, aktivitinya Tuhan Yesus sudah selesai semua. Sekarang jadi kita udah terima roh itu. Ketika kita dibaptis, roh itu udah dikasih ke kita. Makanya di Wahyu 19 ayat pasal 19 sampai pasal 21, kalau Bapak Ibu baca, teman-teman baca, kita akan lihat banyak orang, himpunan besar orang banyak di surga memuji Allah. Karena mereka dimenangin, mereka dikasih hikmat pengetahuan, mereka mengenal Allah yang benar. Mereka masuk ke perjamuan kawin anak domba. Mereka bukan orang-orang yang separuh-separuh mengenal Yesus, tidak. Dia kenalnya udah benar-benar connect. Hatinya, pikirannya, hikmatnya, perasaan Allah, apa yang Allah mau udah connect. Mereka masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan ketemu di sana firman Allah, yang perkataan Allah, Tuhan Yesus yang menunggang kuda putih, ada banyak mahkota di kepalanya. Ini berbeda sama Matius 1, ada orang yang menunggang kuda putih juga, tapi mahkotanya satu. Beda, ini Tuhan Yesus pada akhirnya akan datang yang kedua, menunggang kuda putih, ada banyak mahkota. Semua pasukan di sorga mengikuti Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus, mengenakan lenan halus putih bersih, perbuatan baik. Kita naik kuda putih, dan di sana nanti Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, iblisnya dihukum, semua orang menghadapi penghakiman terakhir. Dan orang-orang yang sudah melakukan tugasnya, yang pakai lenan putih ini, yang gak ikut penghakiman terakhir, gak ikut. Yang gak ikut ini orang-orang yang separuh-separuh tadi, kenal Tuhan Yesus tapi gak sungguh-sungguh, belum dipakai. Lenan putihnya belum dipakai. Kalau kita udah dipakai, aman. Kita
Kita akan masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Mengenai Tuhan Yesus akan datang, ini ada prosesnya. Kalau ngomong akhir zaman, itu ada seperti era akhir zaman. Kalau saya bilang ada permulaan, ada proses di tengah, sama di akhir. Akhir baru kita akan masuk ke hari ke-7. Nah, selama proses itu di Daniel 9 ayat 24 ada tulis Daniel dapat penglihatan ya, nubuatan, penglihatan ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu Israel dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa. Jadi walaupun Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan, tapi dia juga tidak lepas dari proses pemurnian. Allah ingin Israel benar-benar bersih dari kefasikan. Tidak ada lagi dosa di sana. Allah ingin untuk gimana? Kalau udah fasiknya nggak ada, dosa sudah berakhir. Harus bagaimana orang-orang yang tinggal, orang-orang yang berdosa itu? Allah menghapuskan dosanya. Tadi makanya Tuhan Yesus salibkan, dia bangkit naik ke surga, mendatangkan keadilan. Tuhan Yesus jadi raja, dan kita semua orang yang kenal Tuhan Yesus, kita adalah partner atau orang-orang yang akan diberi tugas mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan perkataan Nabi untuk dan mengurapi yang maha kudus datang. Jadi kalau saya gambarin dulu secara sederhana dulu ya, dari masa Musa sampai dengan Yesus dilahirkan ke bumi, itu saya melihatnya masa 7 kali 7 masa. Satu masa 50 tahun, Yobel lah. Tapi mungkin kalau kita ini kayaknya lebih gitu ya. Tapi ini yang setelah pembelajaran. Tapi mungkin waktu Tuhan itu bisa, karena dia bersifat rohani ya, spiritual, nggak eksak. Kemudian ada masa 62 kali 7, masa 3100 tahun. Masa pelayanan murid-murid Yesus, kisah para rasul. Setelah Yesus sudah naik ke surga, itu kan mulai pelayanan kisah para rasul ya, pelayanan rasul-rasul, gereja-gereja masa lalu, ortodok, sampai gereja saat ini. Itu 3100 tahun, masa 62 kali 7. Kemudian sampai pembukaan materai pertama, saya berpikir karena ini mungkin masa satu masa kali 7 masa, 50 tahun, sampai dengan 2300 petangnya, petang dan pagi yang dilihat Daniel pasal 8 ayat 13 sampai 14. Ini sih mengenai masa akhir zaman, step terakhir mau masuk. Nah, tadi kan masih di Daniel, tadi kita udah baca 70 kali masa 70 kali 7 masa ya. Allah ingin melenyapkan kefasikan, Allah ingin mengakhiri dosa. Setelah dilenyapkan kefasikan, dosa diakhiri, Tuhan Allah menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan, menggenapkan penglihatan dan Nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Itu yang Tuhan mau. Ini masih yang tadi. Nah, di Daniel 9 ayat 25a,
Makanya dibilang tadi saya bisa mengkira-kira itu sampai pelayanan Yesus. Karena di situ ada tulisannya dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja ada 7 kali 7 masa. Dan saya menebaknya ini waktu Tuhan Yesus sudah lahir di Bethlehem, jadi raja, pelayanan 3,5 tahun. Kemudian masuk ke masa 62 tadi ya, sampai masa kini Israel udah merdeka. Nah, sesudah 62 kali 7 masa itu, seorang yang telah diurapi itu akan disingkirkan. Gereja padahal nggak ada salah apa-apa. Di negara-negara tertentu kayak di Jerman, kalau nggak salah saya dengar dari Pastor Suset, kalau ada pastor pelayan gereja yang berbicara frontal mengenai LGBT, mereka tidak boleh lagi melayani. Mereka tidak salah apa-apa, mereka hanya kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Datanglah rakyat seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Raja jahat. Dari rakyat datang seorang raja. Mereka akan memerintah, katanya, tapi ditulis raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah sampai pada akhir zaman akan ada tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ini cerita tentang masih Nabi Nuh mungkin. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Ini kita terus-terusan melihat ada peperangan dari satu negara ke negara lain. Dan orang-orang raja-raja, pemerintah, presiden baru yang ditetapkan itu membuat perjanjian yang berat selama 1 kali 7 masa. Dan di tengah-tengah periode 1 kali 7 masa ada kekejian. Dia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, menghentikan kegiatan gereja atau apa. Daniel 9 ayat 26 sampai 27 bilang seperti itu. Ini sama seperti apa yang ditulis di Wahyu 12 ayat 6. Perempuan yang lari ke padang gurun dari jajaran sinaga gereja, orang-orang bilang, bersembunyi selama 1260 hari. Ada masa di tengah-tengah, orang-orang gereja akan bersembunyi di balik penindasan penganiayaan yang berat itu. Tapi Allah memelihara mereka. Nah, tadi ini seperti ini. Mengenai masa 1 kali 7 akan banyak event. Harus ada event materai 1 sampai 7 yang harus dibuka. Trompet 1 sampai 7. Baru ada cawan 7 kali juga, baru sampai kepada masuk ke hari baru. Nah, untuk materai 1 sampai 5 saya melihatnya sudah ada kejadian-kejadian dunia yang mirip. Di materai 1 ditulis kuda putih, orang yang menunggangnya memakai mahkota. Ini ada di kerajaan Nisea, Kaisar Romawi 380 tahun ada ini si Nero. Orang yang Kaisar Nero, yang Kaisar Roma yang menganiaya banyak orang Kristen. Materai 2 kuda merah, ada pedang, bawa pedang orangnya yang nunggang. Ada perang salib, perang dunia. Israel merdeka di sana.
ada Indonesia Merdeka saya lihatnya. Tapi apakah itu termasuk kuda merah saya nggak tahu, tapi saya pikir itu ada di periode itu, makanya saya masukin dulu. Tapi yang pasti adalah perang salib, pedang, perang dunia 1, perang dunia 2. Materai 3, kuda hitam, orang yang bawa timbangan. Ada resesi global dunia, embargo minyak Arab, kenaikan harga minyak, pengangguran, perang teluk, krisis keuangan, suku bunga. Indonesia juga ngalamin. Materi keempat, nah ini ada kuda pucat, banyak wabah, demam, flu dan lain sebagainya. Materi 5, jiwa-jiwa di bawah mesbah, ini ISIS ya, yang bikin orang-orang yang ikut Yesus mati, menjadi martir. Materai 6 mungkin sudah mulai karena ada gempa bumi dahsyat, matahari seperti hitam karung, ini mungkin belum, bintang-bintang berjatuhan belum, tapi waktu itu ada komet yang gede waktu itu ya. Langit menyusut belum, tapi gunung-gunung dan pulau-pulau tergeser tempatnya, kita udah mulai lihat ada lempeng-lempeng yang bergeser. Raja, pembesar, perwira, orang kaya, mereka bersembunyi. Ya mungkin sekarang kita nggak melihat mereka bersembunyi, tetapi mereka orang-orang ini seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg udah bikin bunker di bawah tanah. Ini materi ke-7, akan ada agendanya dan lain sebagainya. Dan ini juga terjadi seperti kita lihat di benua Afrika terjadi ini terbelah di benua Afrika. Iya, katanya robeknya ini tadinya kecil, hanya 7 cm per tahun, tapi setelah berapa tahun menjadi besar seperti ini. Dan orang-orang saintis menilai ini akan muncul menjadi peta di bumi, peta global bumi, benua Afrika akan menjadi 2. Ini sedang terjadi ya. Materai 6 tadi kan bergeser dari tempatnya. Oke. Tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Di Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 dibilang, dilihat ada satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia sedang mengandung dan dalam keluhan menyatakan hendak melahirkan, dan dia berteriak kesakitan. Dan waktu itu di tahun 2024 atau tahun berapa, ada fenomena langit sedemikian seperti yang dibilang ini. Seorang perempuan berselubungkan matahari, mengandung anak, dan kelihatan di fenomena langit ada bulan yang keluar, planet yang keluar dari yang kita lihat itu di fenomena langit seperti seorang perempuan yang melahirkan. Wahyu 12 ayat 5 bilang, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Sekarang Tuhan Yesus kan udah balik ke surga ya. Dan ini penglihatan yang ini, yang tanda besar di langit itu sudah ada tahun 2023 apa 2022, bukan 2024 sih, 2023 atau 2022. Di Matius 24 ayat 30 sampai 31 bilang gini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ini pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua. Semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa meratap? Mereka nggak melakukan persiapan mereka dengan baik. Tuhan datang, mereka nggak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tapi orang-orang yang bersiap-siap akan bersorak-sorak, pakai baju lenan putih.
Anak manusia, Tuhan Yesus ini nanti yang datang kedua, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat yang meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Sangkakalanya nanti ada 7, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, barat, timur, utara, selatan, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini sesuai dengan yang ditulis di Wahyu berapa bagian trompet. Ini yang saya boleh dapat di Yeskiel 38-39 mengenai Gog di tanah Magog. Ada peperangan. Gog itu masa sekarang raja negeri Masek, Tubal, Korea Selatan, Rusia, Ukraina, Georgia, Turki. Terus sekutu Gog itu ada orang Persia, Ethiopia gitu ya. Ada orang Iran, Armenia, waduh ya. Ini bangsa-bangsa yang tinggal di daerah Gog. Ada Yemen, selatan Arab ya kuno, Libanon, Turki, sentral bagian selatan. Nanti Gog, saat orang-orang Gog ini dan sekutunya nyerang tanah Israel, ada gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Gunung-gunung runtuh. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Baca sendiri aja. Ada lereng gunung longsor, tumbuh tembok-tembok roboh ke tanah. Tuhan yang berperang, bukan orang Israel. Allah menghukum orang-orang yang menyerang. Sakit sampar, tumpahan darah, hujan lebat, rambun, api, hujan belerang, api ke atas tanah Magog. Tanah Magog tinggal di pesisir. Iya, daerah Turki itu dekat pesisir juga. Allah menyediakan tempat penguburan bagi Gog, lembah penyeberangan sebelah timur dari laut selama 7 bulan. Ada sebuah kota namanya Hamona. Ini ada di Alkitab, Yeskiel 38-39. Kita bisa melihat masa tandanya peristiwa peristiwa masa 62x7 lewat dulu. 62x7 udah lewat, ini masuk ke periode ini ada di masa 1x7 yang terakhir sisanya. Nah, sampai kita di kesimpulan untuk Yesus dan akhir zaman ini. Jadi periode eventnya akhir zaman itu harus ada, karena buat menyempurnakan kegiatan penciptaan Allah. Allah kan mau bikin kerajaannya yang kekal kan. Jadi setiap orang percaya sejatinya harus mempersiapkan diri sebagai pengantin bagi anak domba. Pengantin itu pakai baju lenan putih. Lenan putih bukan beli kain. Melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baiknya harus gimana? Ada kualifikasinya, standarnya. Pakai kebenaran firman Tuhan. Jadi harus baca firman Tuhannya, harus dipercaya walaupun sulit untuk dilakukan. Kita harus melakukannya. Dan Alkitab juga udah bilang periode akhir zaman, udah bilang kita sudah ada di mau masuk ke ending akhir zaman, permulaan, proses, dan ending ya. Tuhan telah menetapkan masa dan tanda-tandanya udah tertulis dalam Alkitab. Kita hanya perlu bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Makin minta sama Tuhan kemurahan hatinya supaya kita tetap berada di dalam kemurahan Allah itu. Hadirat Allah harus ada dalam kita. Kita harus minta kerajaan Allah, kan seperti kita doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita harus minta kerajaan surga itu berlaku, ada di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha
baik Tuhan Yesus Roh Kudus. Saya selesai untuk materi ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tolong Bapak Ibu, saya juga, teman-teman semua, untuk kami bisa bersiap-siap menjadi pengantin-pengantin Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami. Ingatkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sungguh tuh, biarkan kami berani, kan kami Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menggunakan karunia-karunia roh dan menghasilkan buah-buah roh, buah roh juga. Di dalam nama Yesus, ampuni kami, ampuni. Kami layak dan kami bisa semua menyambut kedatangan yang kedua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.